Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Dangerous Water 2023. Berkisah tentang pelayaran berujung tragedi yang dialami oleh seorang ibu tunggal, Alma, dengan anak gadisnya bernama Rose. Hari naas itu bermula ketika Alma mengajak Rose untuk ikut berlayar dengan ia dan kekasihnya. Pelayaran itu diharapkan dapat menjadi momentum yang dapat mendekatkan putrinya dengan pria yang telah memenangkan hatinya, Derek. Semula pelayaran itu berjalan lancar, mereka khususnya Alma dan Derek tampak sangat menikmati kebersamaan. Rose yang tampak kurang tertarik pada liburan kala itu, kian tidak nyaman di sekitar Derek setelah ia mendapati ada senjata api di kapal pribadi Derek. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan wawancara yang dilakukan oleh agen Richard Friedman pada seorang gadis bernama Rose. Di tubuh Rose penuh luka dan wajahnya memar, sambil memegang rokok, Rose yang awal mula hanya diam, mulai dibujuk untuk menceritakannya dari awal. Rose hidup dengan ibu tunggal bernama Alma, dia tumbuh menjadi gadis cantik yang bahagia walaupun tanpa ayah. Alma sangat sayang pada putrinya Rose, meskipun mereka dan begitu pun sebaliknya, mereka sama-sama saling melengkapi. Alma yang kelelahan sepulang bekerja sedang memanaskan alat terapi di microwave. Kemudian, Rose memberi kejutan dengan mengagetkan ibunya dari belakang. Sontak saja, Alma kaget dan langsung memeluk putri kesayangannya. Dia berterima kasih karena Rose mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Lalu dengan perhatiannya, Rose memakaikan alat terapi yang sudah hangat itu ke pundak ibunya. Sebelum Rose berangkat bekerja, Alma mengingatkan apakah Rose sudah membawa semua barang-barang yang diperlukan untuk besok berangkat liburan, karena Alma sangat ingin memberikan liburan yang menyenangkan buat putrinya. Di pagi hari, setelah pulang kerja, tampak Rose sangat kelelahan membawa mobil sebab mereka harus berangkat pergi liburan demi ibunya yang berulang tahun. Alma begitu antusias, berbeda dengan Rose yang enggan untuk berangkat. Ketika Alma ingin menghidupkan mesin mobil, sialnya mobil malah mogok tak mau hidup. Rose sudah mengatakan kalau itu adalah pertanda. Tapi Alma yang sangat ingin pergi tetap berusaha agar mesin mobil menyala. Alma juga meminta Rose untuk bersikap baik nanti pada pacarnya, namun Rose hanya menghela nafas. Ketika sampai di parkiran, Alma yang selalu tampil cantik berdandan dahulu sebelum menjumpai kekasihnya. Hal yang membuat Rose enggan untuk ikut liburan kali ini adalah dia belum pernah sama sekali menjumpai kekasih ibunya dan juga dia benci perairan karena sangat menakutkan. Namun tak lama, Alma melihat kekasihnya itu di depan sedang membawa peralatan untuk berlayar. Kemudian dia menunjukkannya pada Rose, itulah pria yang dia pacari. Selanjutnya Alma mengajak turun, tapi Rose berkata dia akan menyusul. Sambil mengisap rokok, dia melihat interaksi antara ibu dan pria itu dengan tatapan tak suka. So this is the course I've charted. These are... Gross. Come on, Orbit. Di tempat dia memarkirkan kapal tipe yacht, Derek nama kekasih Alma membawa masuk perlengkapan yang mereka butuhkan. Derek bertanya di mana Rose, tapi Alma menjelaskan kalau Rose butuh waktu karena dia tidak suka perairan. Di sisi lain, ketika Rose sedang merokok, dia melihat ibunya yang sedang mengambil ransel di goda pria lain. Rose menyadari kalau ibunya seorang wanita yang menarik dan populer di kalangan pria. Ketika ibunya akan kembali ke kapal, Rose langsung mengambil tas dari punggung ibunya dan untuk menyenangkan hati ibunya, dia akhirnya mengalah dan mau berkenalan dengan pacar dari ibunya. Saat menyaksikan kapal milik Derek, Rose melihat kapal itu bernama Annalisa. Derek beralasan dia membeli barang second tapi tidak menghapus nama pemiliknya yang dulu, kemudian mereka bertiga pun berangkat. Kapal berlayar mengarungi lautan yang indah. Rose yang sudah berganti pakaian mencari sinyal untuk ponselnya. Rose kesal karena tidak dapat sinyal, membanting ponsel, lalu HT di samping tempat tidurnya berbunyi memanggil namanya. Dan ternyata itu panggilan dari Derek agar naik ke atas. Dengan rasa malas, Rose keluar dari dalam lantas melihat ibunya dan Derek bersenang-senang.
Untuk membujuk Rose agar melakukan kegiatan, Derek menyuruh Rose mengambil tali untuk mengikat simpul mati ganda. Rose menurut karena memang tak ada hal yang bisa dia lakukan di atas kapal, dan saat mencari tali itu, Rose mendapat surat dan dia membacanya. Derek memberi kejutan untuk Alma dengan membuat kejutan cake ulang tahun. Alma pun berterima kasih sambil memeluk putrinya. Rose juga tak mau mengganggu kesenangan ibunya ketika bersama Derek, makanya Rose memilih untuk menjauh. Ketika sedang makan, Alma menceritakan pada Derek kalau dia dan putrinya jarang sekali bisa berkumpul karena pekerjaan shift dan itu membuat Alma sangat rindu pada putrinya. Begitupun Rose juga sangat merindukan ibunya yang jarang bisa bertemu. Ketika sedang mengobrol, Derek memberi kado pada Alma dan juga Rose. Rose diberi pisau serbaguna oleh Derek agar suatu saat Rose menyukai pelayaran seperti dirinya. Di atas Alma yang ingin bersenang-senang mencoba mengambil gambar yang bagus dengan mengambil foto-foto untuk diabadikan malah terjatuh saat Derek menggeser layar. Rose auto panik, disuruh mengambil selimut dan kotak P3K di gudang bawah. Sedangkan Derek sendiri melemparkan pelampung untuk menarik Alma. We are waiting on dolphins. Just give me a little wave. Ketika Rose mencari selimut, dia tak sengaja membuka laci tempat duduk yang menyimpan senapan. Walau agak terkejut, Rose segera mengambil handuk dan kotak P3K lalu bergegas naik ke atas. Alma yang sudah berhasil naik ke kapal malah memikirkan ponsel kesayangan Rose yang dia jatuhkan. Kemudian Rose melihat awan mendung yang membuat dia sedikit agak khawatir. Saat terjadi badai, Derek memberitahukan bahwa Alma dan Rose tidak perlu khawatir karena sudah dia siapkan semua perlengkapan dan sekoci jika terjadi hal yang tak diinginkan. Saat Rose mengambil pelampung, dia melihat tangan Derek bergetar, lalu dia menenangkan ibunya ketika Alma panik ingin pulang. Rose yang tidak bisa tidur menonton film sepanjang malam, Rose sadar liburan itu tidak menyenangkan. Ketika pagi, dia naik ke atas dan melihat ibunya sudah bersantai sambil minum bir, lantas Alma memanggil Rose untuk mengobrol sebentar. Rose tak menyukai sama sekali berada di tempat itu. Alma pun meminta maaf karena tak bisa memberikan Rose fasilitas lebih baik. Saat Alma bersedih, Rose mengatakan dia baik-baik saja dan Alma adalah ibu yang terbaik. Lalu Derek pun datang membawa daging bacon dan Alma mengingat lagi saat dia dan Derek berkenalan di restoran tempat dia kerja sambil tertawa. Lantas Rose bertanya, kenapa Derek punya senapan serbu AR-15? Derek mengatakan kalau itu adalah senjata ketika bekerja. Rose meminta agar Derek mengajarinya menggunakan senapan, dan ketika Rose mulai belajar menembak, dia melihat tanda bunga Rose ditusuk pisau pada senapan milik Derek. Rose yang awal mulanya tak tahu, diajarkan Derek bagaimana posisi yang baik untuk menembak. Derek tak menyangka Rose bisa menggunakan senyapan itu hanya karena Rose sering melihat film aksi. Dan Derek mengatakan kalau Rose punya bakat alami dalam menembak. Selepas Rose mandi, dia melihat sudah sampai mana mereka berlayar. Rose pun merasa bosan mencoba ke atas untuk melihat-lihat, namun ibunya mengajaknya minum champagne. Alma sangat menikmati dan bersenang-senang dengan Derek, tapi tidak dengan Rose yang bosan memilih meminum champagne sampai dia mabuk. Ketika Rose terbangun, dia mendengar suara gaduh di luar saat dia mengintip ke atas kapal. Kapal mereka ditabrak oleh kapal asing. Terjadi perkelahian dan suara tembakan. Rose yang mencoba naik sampai bersembunyi, melihat Alma dipukul oleh pria asing sampai berdarah. Alma melihat Rose di sana, lantas dia menyuruh anaknya untuk bersembunyi. Alma mengatakan kalau dia sangat mencintai Rose. Rose yang menuruti perkataan ibunya masuk lagi ke dalam untuk melihat dari atas tempat tidurnya. Dia melihat Derek ditembak dan jatuh ke air, sedang ibunya juga ditembak. Rose hampir ketakutan saat salah satu anggota perampok itu memeriksa kabin depan. Rose sudah siap menembak jika dia tertangkap. Saat Rose mendengar kapal dari para penjahat itu sudah pergi, dia mencoba keluar, namun yang didapat para penjahat itu membakar kapal Derek. Come get off me! I'll look back here. Dengan sigap, Rose memadamkan api dengan tabung pemadam yang tersedia di situ. Rose pun menangis saat melihat ibunya yang sudah tiada. Di tengah lautan luas dengan keadaan kapal yang separuh terbakar, Rose mengecek apa yang masih bisa digunakan. Dia mencoba menghidupkan mesin tapi tidak menyala. Rose bingung harus melakukan apa. Akhirnya dia membalut tubuh ibunya dengan kain dan mengikatnya.
Sambil menangis, Rose mengambil kalung bernama Alma lalu menutup wajah ibunya. Kemudian Rose mencari barang-barang yang masih bisa dipakai untuk menjalankan kapal itu. Ketika Rose mencoba menarik tali jangkar, dia tak menyangka Derek masih hidup. Rose pun berusaha menarik Derek naik ke atas. Lalu Rose bertanya apa yang harus dia lakukan. Derek terus menginstruksikan apa yang harus Rose lakukan. Derek juga menyuruh Rose memasang layar cadangan yang ada di bawah senapan AR. Dengan susah payah dan percobaan berkali-kali hampir putus asa, akhirnya Rose berhasil memasang layar cadangan kapal hingga bisa bergerak kembali. Saat Rose sedang makan, dia melihat ada kebocoran di dekat kamar mandi dan dengan inisiatif, dia menempel kapal dengan lakban. Derek yang kesakitan memanggil Rose untuk mengambil kotak P3K dan dengan hati-hati Rose pun mengobati luka tembak yang ada di bahu Derek. Who were those men? I don't know. Oh, you gotta clean the... Rose terus berusaha menghidupkan mesin seperti yang dulu ibunya lakukan pada mobil mereka. Sialnya, Rose tak juga berhasil menghidupkan mesin starternya. Alhasil, Rose putus asa mencoba diam di kamar sambil melihat kalung ibunya. Selanjutnya, Rose mencari-cari sesuatu di laci dan dia menemukan hubungan Derek dengan para penjahat-penjahat itu. Sontak saja, Rose marah dan dia mengikat Derek dengan tali. Namun saat Rose mengikat tali layar yang lepas, Rose tak melihat Derek di tempat itu. Saat Rose mencari Derek dengan waspada, Derek keluar dari kamar mandi dan meminta Rose membantunya menghidupkan mesin. Rose bertanya, mengapa Derek bilang tak mengenal penjahat-penjahat itu? Derek hanya bilang kalau mereka monster dan lebih baik Rose tidak tahu siapa mereka. Kemudian Rose meminta pulang karena dia dan ibunya tidak pernah berlayar sampai selama itu. Akan tetapi, Derek berkilah bahwa tidak mungkin mereka pulang karena angin menuju ke pantai timur. Derek pun menjelaskan apa yang harus mereka lakukan agar kapal tidak berjalan ke Antartika. Hingga akhirnya, Derek dan Rose mulai bekerja sama untuk menghidupkan mesin. Sialnya mesin malah mati karena korsleting. Harapan satu-satunya adalah dengan memanfaatkan arah angin. Rose pun memperbaiki semua ikatan tali layar agar tidak lepas. Derek yang terluka pun pingsan kembali dan akhirnya Rose yang berjaga di kokpit. Selama berhari-hari, kapal membuat Derek dan Rose saling menjaga. Rose berkata pada Derek bahwa dia ingin memakamkan ibunya dengan layak. Lantas Derek pun menunjukkan bintang biduk dan bintang polaris pada Rose. Namun saat Rose sedang minum, Derek marah-marah membuat Rose takut. Derek marah karena mereka salah jalan menuju ke Atlantik. Melihat Derek ngamuk dan memaki, Rose pun masuk ke kamar sambil memegang pistol. Dia ketakutan. We're headed into the fucking Atlantic! Fuck! Chance! We're fucked! Di pagi hari, saat Rose terbangun, dia melihat ada pulau untuk berlabuh. Dengan semangat, dia mengemudi dan mengubah arah layar. Rose tidak bisa meninggalkan jasad ibunya, mencoba untuk tidak ikut dengan Derek, tapi Derek memohon kalau dia tidak bisa mengayuh karena tangannya sakit. Karena tidak punya pengalaman dayung, kayu yang dipegang Rose lepas, ditambah lagi Rose tak bisa berenang, malah berusaha mengambil dayung yang lepas, tapi dia hampir tenggelam kalau saja Derek tidak menyelamatkannya. Rose yang tersadar berjalan masuk sendiri ke pulau itu dan menemukan Derek berada di antara batu-batuan koral. Derek menyuruh Rose meminum air yang mengalir dari batu-batuan karena terasa sangat segar. Ketika menyusuri pulau, Derek dan Rose pun berbincang-bincang sampai akhirnya mereka melihat sekoci hampir hanyut. Dengan sigap, Rose mengambil sekoci itu karena hari mulai gelap. Derek menyarankan untuk bermalam di pulau sebelum mereka berlayar kembali karena tidak ada apa-apa di pulau itu. Di malam hari, Rose dan Derek berbincang-bincang ringan tentang orang tua Rose dan Derek yang menjadi posisi sampai dia ditinggalkan istrinya. Derek juga menjelaskan seperti apa dia dahulu sebagai polisi sampai mempunyai masalah dengan para penjahat waktu itu. Derek menasihati Rose untuk belajar berbohong dengan orang-orang seperti itu sampai akhirnya Rose menyadari kalau Derek juga orang yang jahat. Perkelahian terjadi antara Rose dan Derek karena merasa akan membunuh. Rose yang berhasil kabur ditembak oleh Derek membabi buta. Rose berhasil lari dari Derek, baru menyadari ketika pagi hari dia sudah berada di atas tebing.
Dengan perlahan, Rose menuruni tebing untuk menghindari kejaran Derek, tapi saat Rose hendak ke sekoci, Derek kembali menembaki Rose tanpa ampun. Kaki Rose yang tertusuk karang membuat dia nekat lari, tapi saat Derek menembak, dia tak sadar pegangan tangannya lepas dan dia jatuh dari atas tebing. Rose yang mengira Derek sudah mati, malah terkena sabetan pisau Derek hingga pinggang Rose terluka. Akhirnya, Rose melempar kepala Derek dengan batu karena ingin mengambil alat EPRB untuk mengirim Sandy Morse agar bisa meminta pertolongan. Ternyata, niat Derek tidak mengaktifkan alat EPRB saat di kapal adalah untuk menjual Rose ke kapten yang dia hianati dulu. Rose yang meninggalkan Derek di pulau kembali ke kapal menggunakan sekoci. Rose pun berhasil kembali ke kapal mengobati lukanya dengan seadanya. Alhasil, Rose auto kelelahan, bermimpi melihat ibunya yang berdiri di atas kapal sambil berteriak. Saat Rose terjaga, kapal sudah dimasuki banyak air karena kebocoran dari kamar mandi. Untuk itu, Rose bergegas mengambil barang-barang yang ibunya bawa lalu pindah ke sekoci. Saat hendak memindahkan jasad ibunya, Rose tak bisa menahan jasad Alma yang jatuh ke air dan itu membuat Rose menangis sedih. Namun Rose tetap harus melanjutkan hidup. Dia pun mengambil pisau serbaguna miliknya untuk memutuskan tali pengikat sekoci. Terombang-ambing di lautan, membuat Rose bertahan hidup seadanya, namun dia melihat ada kapal besar jauh dari tempat dia berada. Rose mengambil suar untuk memberi tanda minta tolong pada kapal tersebut. Karena jarak yang sangat jauh, teriakan Rose tidak terdengar. Hingga malam tiba, pertolongan itu datang dan Rose mengira dia selamat. Tapi ketika Rose menaiki kapal induk, dia mengetahui ada yang tidak beres. Rose dibawa ke pantry dan diberi makan buah-buahan. Salah satu anggota kapal itu melihat Rose dengan tatapan aneh sampai ada satu gadis keluar agak linglung, melihat Rose dan mengatakan kalau Rose orang baru. Kemudian gadis itu ditarik masuk oleh pria pelontos yang pernah dia lihat di kapal Derek. Melihat hal itu, Rose pun meminta izin untuk mandi karena dia kedinginan. Rose tahu dia berada di sarang macan, untuk itu dia membuat rencana agar dia bisa selamat. Selesai mandi, Rose memakai pakaian seksi milik ibunya dan berdandan menor lalu mencari kapten untuk menggodanya. Rose mulai melakukan aksi menggoda kapten dengan rayuannya, berlagak menjadi gadis nakal agar mendapat perhatian khusus dari sang kapten. Sampai pada akhirnya, kapten menyuruh semua anak buahnya yang ada di ruang kendali untuk keluar karena ingin berduaan dengan Rose. Merasa mendapat kepercayaan kapten, sang kapten mengambil obat dengan cepat pun Rose memukul kepala kapten dengan kunci Inggris sampai kapten tersungkur bersimbah darah. Saat itu juga, anak buah kapten seorang wanita mengetahui kalau Rose ada hubungannya dengan Derek. Penjahat wanita itu mencoba menghubungi asisten kapten. Ketika asisten melihat kapten sudah mati, semua orang pun mulai memburu Rose untuk dihabisi. Get closer, look. Ketika Rose bersembunyi dari kejaran para penjahat, dia tak sengaja masuk ke kamar gadis yang muncul saat di pantry. Rose mencoba bertanya apakah gadis itu tahu di mana senjatanya AR-15, gadis itu hanya menggeleng. Melihat kondisi gadis itu, Rose bertanya apakah dia baik-baik saja. Gadis itu malah memberitahu kalau ruang persenjataan ada di ruang mesin, lalu gadis itu memberitahu jalan yang harus Rose lalui untuk sampai ke ruang persenjataan. Namun sebelum Rose keluar, gadis itu memberitahu kalau ada gadis-gadis lain yang ditahan dan sudah dicekoki narkoba. Rose tak menyangka, dia pikir hanya gadis itu yang ditawan, ternyata ada banyak gadis lain. Rose hampir ketahuan saat dia berjalan menyusuri lorong kapal untuk ke ruang mesin. Rose yang akhirnya menemukan senjata-senjata di ruang mesin, mencoba untuk membuka senjata yang terkunci. Dengan keadaan kesal dan hampir putus asa, Rose melihat senjata yang dia bawa terletak di bawah. Namun, saat Rose mengambilnya, dia ketahuan oleh penjaga berambut gondrong. Rose yang ditodong pistol langsung berbalik dan menembak penjaga itu. Dengan keadaan waspada, Rose pun menghampiri lalu pergi dari ruang mesin. Ketika menyusuri semua tempat di kapal, Rose melihat ada penjahat yang juga mencarinya.
Sontak saja, Rose langsung menembaknya tapi kurang akurat. Akhirnya terjadi baku tembak antara Rose dan penjahat itu. Namun Rose berhasil membunuh penjahat itu di saat dia lengah. Keadaan itu terlihat oleh penjahat wanita, sontak Rose langsung menembakkan senapannya. Namun karena peluru habis, Rose dan penjahat wanita itu berkelahi sampai Rose berhasil melilit baju wanita itu ke leher dan menariknya hingga penjahat wanita itu mati. Penjahat berkepala pelontos yang pernah Rose lihat waktu ibunya terbunuh kesal karena teman-temannya pada mati terbunuh. Saat Rose di anjungan, penjahat bertubuh kekar dapat menghalau tembakan yang Rose lakukan dan akhirnya Rose dapat dipukul sangat keras. Tapi karena penjahat itu kuat, dia mampu mengejar Rose dengan sigap. Rose pun mengambil pistol dan menembak penjahat itu. Rose yang kelelahan terus saja menyusuri lorong kapal sampai dia menemukan para gadis-gadis yang ditawan. Namun kepala Rose ditodong pistol oleh penjahat berkepala pelontos. Dia mengatakan untuk menutup kembali pintu ruang tahanan dan kemudian memukul wajah Rose. Saat Rose akan ditembak, gadis yang Rose temui pertama kali muncul lalu memukul pria berkepala pelontos itu. Ketika Rose dan gadis itu berhasil melumpuhkan pria pelontos, dari arah depan mereka ditembaki oleh penjahat lain. Dengan cepat Rose pun menembak penjahat itu. Gadis itu terluka namun dia baik-baik saja. Rose menyuruh gadis itu untuk menunggu karena dia akan mencari bantuan melalui radio. Saat Rose naik, dia malah bertemu dengan Derek yang juga masih selamat. Alhasil, perkelahian terjadi. Derek yang terus saja memukuli Rose membuat Rose terjatuh dari tangga hingga pingsan. Namun, saat Derek mengambil pistol dan kembali, dia tidak menemukan Rose berada di bawah tangga. Derek mencari Rose dengan mengikuti jejak darah yang menetes dari tubuh Rose sampai Derek melihat kalung bertuliskan Alma dan Rose menyemprotkan gas lalu mengeluarkan pisau untuk menusuknya. Berkali-kali, Rose berusaha menusuk Derek sampai pada akhirnya Derek mati tertusuk pisau yang dia berikan sendiri kepada Rose. Alhasil, Rose berhasil menyelamatkan banyak gadis dari perdagangan manusia. You're lucky to be alive. Dan ceritanya berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!